Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari mata pelajaran IPA dengan materi Sistem Pernapasan pada Hewan. Selain bergerak, bernapas juga merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Bernapas merupakan kegiatan mengambil oksigen melalui hidung, kemudian dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Disimak baik-baik ya. Hewan apakah ini anak-anak? Ya, betul, ini adalah ikan. Bagaimana ya cara ikan bernafas di dalam air? Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Bentuknya seperti lembaran-lembaran tipis, berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Insang berjumlah 4 pasang. Insang terbagi menjadi 3 bagian: rigi-rigi insang, tutup insang, dan juga lembaran insang. Rigi-rigi insang sebagai alat penyaring agar kotoran tidak masuk ke dalam lembaran insang. Lembaran insang untuk menyerap oksigen dari dalam air. Dan tutup insang sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Untuk menarik nafas, ikan membuka mulut dan menutup insang. Air yang memiliki kandungan oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang. Oksigen diserap oleh pembuluh darah pada insang. Kemudian, katup insang terbuka mengeluarkan karbon dioksida dan air. Dan mulut ikan tertutup. Begitulah proses pernapasan pada ikan. Selanjutnya adalah cacing. Bagaimana ya cacing bisa bernapas? Teman-teman, ini adalah bagian-bagian cacing. Cacing terdiri dari kepala, faring, urat saraf pengantar sinyal saraf, dan tubuhnya terdiri dari ruas-ruas cincin. Selain itu, cacing pula memiliki otot, usus, dan tali saraf. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Cacing memiliki kulit yang tipis dan menghasilkan lendir. Pada permukaan kulit cacing terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulit. Selanjutnya adalah hewan burung. Burung bernapas dengan paru-paru dan juga dibantu oleh pundi-pundi atau kantong udara. Bagian-bagian pada burung terdiri dari lubang hidung, trakea, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Ketika burung tidak terbang, burung menghirup udara melalui hidung, lalu ke tenggorokan, ke paru-paru, dan ke pundi-pundi udara.
Bagaimana jika burung sedang terbang? Pada saat terbang, burung bernapas dengan cara mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Gerakan kedua sayapnya inilah yang menyebabkan pundi-pundi udara mengembang dan mengempis, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Begitulah proses pernafasan pada burung yang sedang terbang. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air atau dalam fase berudu atau kecebong, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Jika kecebong sudah bermetamorfosis menjadi katak dewasa, maka dia akan bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Katak memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea merupakan saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Pada ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernapasan yang disebut stigma. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara pada serangga. Lalu, bagaimana proses pernapasan pada serangga? Serangga bernapas dengan cara oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Selanjutnya, hewan reptil. Hewan jenis reptil atau hewan melata seperti misalnya kura-kura, kadal, komodo, biawak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Keunikan dari hewan jenis reptil adalah memiliki katup pada saluran pernapasannya. Pada saat berada di dalam air, hewan jenis reptil dapat menutup katup saluran pernapasan yang terdapat pada hidung, batang tenggorokan, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Ada pula reptil yang dapat menyelam, seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan jenis mamalia. Hewan jenis mamalia adalah hewan menyusui anak-anaknya. Hewan jenis mamalia ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Hewan mamalia yang hidup di air contohnya ikan paus dan ikan lumba-lumba. Sedangkan hewan mamalia yang hidup di darat contohnya kerbau, kucing, kambing, sapi, dan gajah. Hewan jenis mamalia, baik yang di darat maupun yang hidup di air, bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan hewan mamalia memerlukan oksigen di udara. Oleh karena itulah, ikan paus dan lumba-lumba sering naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen di udara. Proses pernapasan pada hewan mamalia adalah oksigen masuk melalui lubang hidung,
lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Demikian anak-anak kelas 5, pembelajaran IPA untuk hari ini. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.